Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video gue kali ini, gue mau menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang lain ya seputar masalah kura-kura Brazil. Yang mana pertanyaan ini tuh gue dapat dari kolom komentar ya. Jadi bakalan gue jawab beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan oleh teman-teman yang lain juga. Oke, kita langsung aja. Untuk pertanyaan pertama itu ada dari Putrooneng 7095. Bang, kenapa punya saya merem terus, nggak terlalu aktif, nggak mau makan, tolong bimbingannya. Kalau kura-kuranya itu lo baru beli, biasanya itu dia masih nyesuaiin sama habitatnya, sama lingkungannya. Jadi efeknya ya dia jadi nggak mau makan, nggak aktif. Tapi kalau lu peliharanya udah lama, biasanya itu dia emang lagi sakit kalau kayak gitu tuh. Makanya coba deh lo akalin. Kalau dia nggak mau makan, lu kasih makanan yang amis. Kalau misalnya dia kotor airnya, coba lo ganti airnya sama yang bersihan. Atau sesekali lo jemur biar dia mungkin lagi nggak fit ya badannya. Jadi kalau kena sinar matahari tuh bisa fit lagi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini dari Hadi Rockstar. Maaf tanya, kalau nggak pakai filter air bisa berapa ganti hari sekali, Bang? Atau tiap hari diganti? Sebenarnya sih nggak harus tiap hari diganti ya. Kalau pengalaman gue sendiri itu biasanya kalau air udah mulai kelihatan keruh, kotor, itu gue ganti. Kalau emang sehari 2 hari masih bersih ya nggak usah harus diganti. Apalagi kan tergantung makanannya. Kalau lo ngasih makannya tuh pelet, maggot, itu rutin banget. Paling nggak tuh 2 hari, 3 hari sekali udah harus diganti. Kenapa? Karena airnya tuh bau. Apalagi kalau nggak pakai filter. Kecuali lo kasih makan buah-buahan, sayur-sayuran, mungkin itu bisa tahan lebih lama. Bisa ya seminggu lah paling nggak. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu dari Ed Gede nih. Bang, kalau buahnya apa aja untuk kura-kura yang masih ukuran 5 cm? Untuk kura-kura itu biasanya buah-buahannya itu yang cukup empuk ya, jangan yang terlalu keras. Dan kalau ada bijinya mesti dibuang dulu bijinya. Kayak anggur itu bijinya mesti dibuang, pepaya bijinya mesti dibuang. Dan kalau memang kura-kuranya masih 5 cm, itu biasanya kita potong kecil-kecil biar muat masuk ke mulutnya dia. Kalau dia terlalu gede dia nggak akan mau makannya, jadi harus dipotong kecil-kecil dulu. Untuk buahannya ya biasanya kalau gua nih ya pisang, pepaya, semangka, bahkan pernah anggur. Yang penting bijinya harus dibuang. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Ed Mister Bosnia. Bang, kalau kura-kura Brazil dewasa sendirian dicampur dengan baby, kira-kira aman nggak ya? Dari gua jawabannya enggak. Kenapa enggak? Karena untuk kura-kura Brazil nih ya, dia yang ukurannya sama aja nih ya, dia bisa saling gigit, saling berantem. Entah kakinya digigit, entah lutut digigit sampai putus. Apalagi yang ukurannya beda. Yang ada yang kecil modar pasti. Lanjut pertanyaan berikutnya, ini dari @user sekian-sekian. Bang, sinar matahari bisa diganti pakai lampu UVA UVB? Bisa. Itulah fungsinya lampu UVA dan UVB, menggantikan cahaya sinar matahari. Kalau kita melihara kura-kuranya tuh di indoor, di dalam yang nggak kena sinar matahari, kita bisa pakai lampu UVA dan UVB itu. Sip, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Multidata. Bang, kalau nggak pakai filter boleh nggak? Boleh. Kura-kura Brazil bisa nggak dipakein filter, tapi lo harus rajin ganti airnya. Karena airnya tuh kotor, pasti cepat kotor. Karena kura-kura itu dia makannya di air, dia pupnya di air, pipsnya di air. Jadi airnya tuh bakal cepat kotor kalau nggak pakai filter. Jadi lo harus rajin ganti airnya sebagai ganti lo nggak pakai filternya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari @sokusuka. Kak, kalau kasih pakan ikan hias bagaimana, Kak? Maksudnya kura-kuranya dikasih makan ikan hias atau dikasih makan makanan ikan hias? Kalau dikasih makan ikan hias ya boleh-boleh aja ikan. Cuman emang nggak sayang ikan hias dikasih makan ke kura-kura. Kalau pakan ikan hias itu juga bisa yang bentuknya pelet. Itu kura-kura itu ada yang doyan juga pelet. Cuman nggak semua pelet
ikan itu kura-kura doyan. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari @navika Ditya Rahman. Jemur kalau kita pelajar gimana Om? Kalau tinggal di teras terus dikasih tempat teduh bisa nggak? Bisa, yang penting jangan terkena sinar matahari langsung. Dan kalau hujan tuh nggak kena air hujan langsung. Dan juga hati-hati, takutnya itu nanti ada kucing atau anjing atau binatang apa tuh yang gangguin kura-kura tersebut lagi berjemur. Dan kalau berjemur itu dikasih air sedikit supaya kura-kuranya tuh nggak mati dehidrasi, nggak kehausan. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari @Yuliana Sinatra. Maaf mau tanya Kak, kalau kura-kura nggak sengaja jatuh ke lantai dari dataran agak tinggi gimana ya? Makasih. Kalau kura-kura kita tuh jatuh dari yang tempat tinggi itu, yang pertama mesti kita lihat itu kondisi fisiknya. Mulai dari karapasnya, plastronnya, kuku-kukunya itu ada yang luka apa enggak. Kalau ada yang luka itu bisa pakai obat luka aja biasa, tapi kan harus dikeringin dulu sebelum dikasih obat. Lalu setelah itu kalau memang nggak ada luka, kita cek kasih makan, masih mau makan apa enggak. Kalau dia masih aktif mau makan, masih aktif bergerak, itu insya Allah nggak ada apa-apa. Tapi kalau misal dia kenapa-napa, itu dipisahin aja dulu dari yang lain, ditaruh di tempat tersendiri, dijemur yang rajin, yang rutin dijemurnya, dikasih lampu UV UVB kalau malam biar gak kedinginan, dan pastikan airnya selalu bersih. Ya, sampai sini aja dulu video kali ini seputar tentang kura-kura Brazil. Jadi kalau kalian mungkin masih punya pertanyaan, nanti tulis saja di kolom komentar di bawah. Nanti kalau buat kesempatan gua bakal jawab lagi pertanyaan-pertanyaan kalian di video selanjutnya. Buat kalian yang masih pemula, gak usah takut. Kura-kura Brazil itu kura-kura yang tahan banting. Dan kura-kura itu sama seperti kucing dan anjing, dia bisa mengenali tuannya kalau kita benar-benar meliharanya dengan baik. Jadi kita pegang-pegang kepalanya, dia gak akan marah kalau dia udah kenal sama tuannya. Cuma paling kalau misal kura-kura Brazil kalau masih baby itu biasanya dia tuh rentan banget sakit terus mati. Beda kalau yang udah remaja kayak gini nih, yang ada di video, atau udah dewasa, itu kuat banget survive-nya. Mau kita kasih makan 2 hari sekali itu dia masih kuat banget buat survive. Sampai sini aja kalau gitu, sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Dan kalau lo rasa video ini berguna buat lo, tolong bisa bantu like dan subscribe-nya. Oke, see you, bye.